Uh, Kok sakit hati? ya sakit hatinya tuh, lah berarti kamu nggak nganggap kita keluarga toh, digituin. Duh, aku tetap nganggap keluarga. Kalau aku nggak nganggap keluarga, ngapain aku kesini? Nah, gituin toh. Cuman terus, nah sekarang untuk hal yang agama itu bukan hal yang sepele loh, digituin. Iya aku tahu, agama itu yang bukan hal yang sepele. Cuman kan Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya bisa face to face sama Luis. Cuman sayangnya bukan Luis Prasetyo. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali ya bisa menjumpai saudara muslim kita yang ada di Yogyakarta. Saya tadi siang baru sampai di Yogyakarta. Ingat nih, dulu pernah ngonten sama Mas Luis gitu ya. Cuman sayangnya bukan Luis Prasetyo nih. Luis siapa namanya sih? ya, kalau nama lengkap Carolus Aloysius Eka Setiawan. Carolus, kok kayak nama gereja? Ya nama Katolik banget sih. Carolus kan nama gereja ya. Carolus Luis. Aloysius. Oh Aloysius. Eka Setiawan. Eka Setiawan. Oh. Jadi dulunya Katolik sih ya. Ya. Enggak ganti nama. Dulu sempat tanya ke Mas Am, cuman Mas Amru maksudnya. Mas Amru tidak dianjurkan. Nah, cuman soalnya kan nanti banyak prosedur yang harus dijalani toh, harus sidang segala macam untuk ganti surat kelahiran, akte kelahiran itu, terus nanti ijazah segala macam, kan ribut malah di apa adanya aja kan. Oke. Jadi kan imannya. Ya bukan, maksudnya kalau namanya tidak mengandung kesirikan nggak perlu ganti. Kecuali kalau mengandung kesirikan, misalnya seton gitu misalnya, setan gitu. Soalnya kan namanya kan ya kelihatan banget atau Katolik banget. Ya nggak apa-apa, selama nggak mengandung kesirikan aja. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa bulan jadi? Hampir setahun. Besok Oktober ini setahun. Udah berapa juz kan? Oh, belum. Oh belum. Masih ikro. Oh, kecepatan aja ya. Masih ikro. Ya. Oh, ikro berapa? Ya 3. Oh, 4. Oh, baru mau 4. Cepetan dong, nggak diajarin? Ya itu yang ngajarin, gurunya ini. Oh berarti yang ngajarin lama berarti ya? Gimana belajar ikro? Seneng nggak? Ya sama kayak ngulang dari awal ya semuanya. Soalnya kan bahasa baru, bentuk tulisannya juga baru. Benar-benar suatu hal yang baru gitu. Tapi dulu waktu SMP SMA diajarin Nono Coroko nggak? Ya lah. Sudah ya, anggap aja mirip seperti itu gitulah. Kalau Nono Coroko kan apa ya? 20 ya. Nah ini kan banyak banget dan enggak, beda berapa sih? bedanya paling berapa sih? Berapa huruf aja bedanya? Itu terus nanti kalau disambung kan bentuk hurufnya udah beda lagi. Nah kayak gitu tuh yang masih agak bingung tuh di situ. Ya udah, anggap aja lagi belajar Nono Coroko gitu. Semua kan kalau dirutinkan dan sering mengulang pasti cepat bisa. Kecuali kalau seminggu 2 kali, minggu depan belajar, terus 2 bulan nggak belajar, nah itu pasti lama yang begitu biasanya. Biasa kalau sama istri pasti gitu ya, ngaku. Setiap kalau masuk shift pagi, habis maghrib itu pasti diajak. Lewat apa belajar? Belajar. Oh belajar. Kalau masuk siang? Ya banyak enggaknya. Oh kan. Kayak pulang malam udah capek, tinggal tidur langsung. Iya. Dirutinin. Kuncinya sebenarnya kalau ikro dirutinkan dan sering diulang, begitu aja. Terus gimana selama setahun ini? Suka dukanya gimana? Nyesel apa enggak gitu masuk Islam gitu? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Kirain nyesel, kenapa enggak dari dulu gitu? Lah itu beda mungkin ya. Itu beda. Harusnya gitu ya. Harusnya nyesel kenapa enggak dari dulu gitu itu ya. penyesalan yang baik kalau. Penyesalan yang baik. Tapi alhamdulillah setahun ini lancar. Lancar sih, nggak ada masalah apa-apa. Ya cuman mungkin kan dulu waktu di awal kan juga sempat cerita. Kok nggak minum? Udah. Waktu di cerita yang di awal dulu kan ada pertentangan lah yang gini yang gitu ya. Alhamdulillah sekarang apalagi setelah nikah juga ya. Udah nikah ya? Udah. Jadi tadi ngomongin isi pasangan nikah. Keluarga waktu itu gimana? Tahu udah nikah? Kalau keluarga tahu, cuman waktu itu kan orang tua alasannya nggak bisa hadir karena orang tua papaku kan sakit habis stroke kan. Alasannya itu. Terus adik-adik juga nggak ada yang bisa datang. Tapi kemarin waktu adikku nikahan dan itu di Bali, ya disempet-sempetin kesana semua gitu loh. Itu yang bikin kecewa sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya, mungkin karena beda keyakinan lah yang gini yang gitu, mereka mungkin belum siap menerima waktu itu, jadi ya
nggak apa-apa lah. Diikhlasin lah. Waktu itu semenjak kita podcast, kan Luis berapa kali kan kita sering WhatsAppan ya, sering ngirimin ayat ya, dari keluarga. Ya. Dari apa? Dari keluarga inti apa dari saudara-saudaranya? II atau siapa gitu? Iya, dari II gitu, terus dari apa? Opa kayak gitulah. Opa itu kakek lah. II itu bude ya? Atau? Ya bude. II bude kan? Bude, bule itu panggilannya I. Bule. Pak Le? Wah, macam-macam engku. Ada engku. Ya, engku. Cina ya. Dikirimin ayat. Ya. Ayat-ayat Bible. Ayat-ayat Bible. Terus? Ya. Yang kalau nggak salah ingat ya itu intinya sih yang tidak jauh beda dengan orang yang menyimpang gitu loh. Maksudnya ayat-ayat yang berhubungan dengan orang yang menduakan Tuhan lah, yang gini, ya semacam kayak gitu. Yang disesatkan? Ya kayak gitu. Gitu. Terus dijawab nggak? Enggak sih, cuman read, hapus, read. Hapus. Dijawab dong. Mana sih orang di WA kok nggak dijawab? Kan sering berapa kali nanya saya kan saya jawab. Ya. Tinggal terusin aja. Aku pengen ada niatan untuk balas tuh ada. Cuman pikirku nanti semakin tak balas malah semakin panjang gitu loh. Jadi ya kita yang ngalah aja lah. Ya. Yang waras ngalah maksudnya. Nah, gitu boleh. Dia ngomong yang buat. Oh jadi sering gitu. Berapa bulan tuh sering digituin? Oh ya lumayan ya itu hampir setengah tahunan ada. Oh setengah tahun. Ada yang khusus gak WA atau telepon gitu ngajak Luis balik gitu? Kalau telepon WA enggak, cuman waktu pertama kali setelah aku syahadat terus pulang ke rumah, ini pulang ke rumahnya ke rumah mak. Oh setelah syahadat sempat pulang ke rumah, terus? Bukan ke rumah orang tua tapi ya ke rumah mak. Nah, di rumah nenek. Di rumah nenek itu ada iku tadi, budeku itu lah. Karena budeku ini dulu kan punya pengalaman, beliau pernah nikah sama orang yang pribumi dan muslim juga, cuman mereka pernikahannya kan nikah beda agama. Nah tapi terus nikahnya mereka beda agama. Di mana tuh nikahnya, di gereja apa di? Nah itu nggak tahu. Pulang-pulang statusnya udah nikah, udah punya anak malah. Gitu ya. Terus kawin lari gitu maksudnya? Mungkin semacam itu ya. Gimana caranya kawin lari ya Mas? Apa nggak capek ya? Karena orang tuanya tanteku ini atau ya kakek nenekku itu karena udah terlanjur, jadi ya udah mau gimana lagi, mau nggak mau diterima, cuman dengan syarat diperbaharui pernikahannya dengan janji iman di depan pastor. Gitu. Nah, tapi setelah itu mereka jadi sering ada pertengkaran kayak gitu, akhirnya suaminya ini minggat dari rumah. Minggat? Ya. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah, lost kontak sama sekali, nggak ada hubungan sama sekali, terus tahu-tahu dapat kabar udah nikah lagi. Padahal belum ngurus cerai yang sebelumnya. Gitu. Nah, tantenya bule itu Kristen? Katolik. Katolik. Nah, mereka itu apa ya, yang disayangkan tuh mungkin karena sikapnya itu tadi ya kok kayak gitu. Jadi mereka terus punya pemikiran orang Islam tuh gini tuh. Gitu loh. Itu yang buat mereka jadi mungkin agak kepahitan kali ya sama orang muslim. Gitu. Emang orang Kristen gak ada yang begitu? Nah itu mau tak gituin ya nggak enak juga. Iya. Jadi pandangannya agak negatif gitulah ya. Terus waktu pulang ke rumah neneknya ketemu itu tantenya itu. Baru datang dari Jogja kan, badan kondisi capek, niatnya tuh mau istirahat, mau tiduran, baru mau naruh badan gitu, tahu-tahu dipanggil diajak ngobrol berdua. Khotbahin gitu. Ya semacam itulah. Ya, aku kondisi capek terus mau nggak mau emosiku muncul kan. Aku ngomong di undang-undang tuh ada loh. Setiap warga negara Indonesia itu berhak menentukan agamanya sendiri-sendiri. Nah, oh iya memang benar undang-undang tuh ada. Cuman kamu kan tinggal di Indonesia yang mengikuti adat ketimuran. Terus? Maksudnya tuh ada unggah-ungguh ke orang yang di atasnya, orang yang lebih tua gitu loh, entah pamit dulu apa gimana lah. Kamu nggak ada ngomong apa-apa, tahu-tahu pindah kasih tahu gini lah. Karena agama itu nggak ada hubungannya sama keluarga, tak gituin loh. Jadi buat apa aku minta persetujuan? Kasarnya tak gituin. Karena kalau aku ngomong pun sebelum aku pindah, pasti kalian juga tetap nentang sama kayak hal seperti ini. Tapi dengan bedanya kayak gini kan aku udah pindah, kalian mau nentang kayak gimana pun ya
aku masa bodoh, aku udah terlanjur pindah, itu loh kasarannya. Hmm. Tapi kalau aku sebelum pindah, aku ditentang kayak gini kan aku jadi mungkin pemikiranku bisa goyah, bisa jadinya nggak jadi pindah kayak gitu. Nah, itu mungkin yang bedanya di situ aku kasih dulu. Jadi dia itu pengennya tuh aku tetap cerita dulu ke keluarga masalah perpindahan itu. Ya karena pemikiranku itu tadi nggak ada hubungannya keluarga sama agama. Terus habis itu jadi ini perang ayat enggak? Kalau perang ayat enggak. Oh, enggak. Cuman yang bikin aku sakit hati itu gini. Kok sakit hati? Ya sakit hatinya tuh. Nah, berarti kamu nggak nganggap kita keluarga toh? Digituin. Duh, aku tetap nganggap keluarga. Kalau aku nggak nganggap keluarga, ngapain aku kesini? Nah, gituin toh. Cuman terus, nah sekarang untuk hal yang agama itu bukan hal yang sepele loh, digituin. Iya aku tahu. Agama itu yang bukan hal yang sepele. Cuman kan balik lagi hubungan Tuhan ke manusia itu kan ya pribadi lepas pribadi. Kalau di agama Kristen itu pribadi lepas pribadi. Bahasa Kristen banget sih, pribadi lepas pribadi. Bahasa gereja banget itu. Jadi terus nggak ada hubungannya antara orang tua dengan agama. Terus nanti kalau kita meninggal terus orang tua bisa istilahnya membantu meringankan dosa kita, itu nggak bisa kan? Gitu loh. Tapi mereka itu tetap nganggapnya ya karena agama itu jadi satu kesatuan dengan keluarga. Gitu. Jadi mereka nggak timanya di situ. Nah, terus tanteku tuh juga keceplosan gini. Berarti kalau misalkan aku ngusir kamu dari sini pun juga aku berhak kayak gitu. Loh, berarti aku diusir nih kak gitu. Mau diusir nih kak gitu. Ini daripada aku diusir, sebelum aku diusir, ini aku tak yang angkat kaki. Langsung aku nggak pakai lama, ya memang badan capek lah. Langsung badan tak paksain, nggak jadi mandi itu, langsung packing barang, ini tak telepon, jemput sekarang. Pulang? Iya, langsung ke rumahnya. Langsung pulang ke Jogja? Enggak, ke rumahnya dia. Oh, ke rumah istri waktu itu. Jadi langsung kasarannya daripada jadi debat kusir kan. Terus nggak pulang ke rumah orang tuanya? Waktu itu aku belum berani. Oh, belum berani. Oh. Baru pulang ke rumah orang tua aku tuh setelah mau nikah. Hamin 1, Hamin 2 lah. Sebelum nikah itu aku mampir ke rumah ngasih tahu. Ya terus baru ya itu ngasih tahu kalau nggak bisa datang lah yang gini yang gitu, yes. Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum nikah baru pulang. Maksudnya minta restu? Ya kasarannya seperti itu. Oh gitu. Direstuin nggak? Nggak tahu ya, ngobrolnya langsung sama dia sih. Oh, ngobrol sama istri waktu itu. Ya, jadi berarti sampai sekarang masih hubungannya masih renggang sama keluarga? Kalau sekarang udah enggak sih. Alhamdulillah sudah. Oh, udah bagus. Alhamdulillah. Udah pulang lagi berarti ke rumah? Udah sering. Oh, udah sering. Ya, setiap pulang pasti mampir. Jangan-jangan Luis kalau pulang ke rumah nggak bawa oleh-oleh mungkin waktu itu? Iya kali ya. Iya benar. Sekarang udah bawa oleh-oleh. Ini oleh-olehnya nanti calon bayi. Oh, oleh-olehnya calon bayi. Alhamdulillah. Tapi berarti sekarang udah alhamdulillah sudah baik gitu ya. Iya. Dan jadi wali nikahnya kan Mas Am. Oh, ini wali nikahnya ini? Iya, yang jadi wali orang tuanya ya Mas Am sama Mbak Liana. Oh. Sama Mbak Liana? Iya. Nikah di mana? Di rumahnya istri. Oh, di rumah istri. Oh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi sekarang orang tua berarti sudah nggak kayak dulu kan? Udah nggak sih, alhamdulillah. Kuncinya mau begini sebenarnya. Kalau dulu sebelum Muslim itu sudah baik atau sayang sama orang tua, setelah Muslim harus lebih sayang sama orang tua. Nanti biar orang tua ngeliat akhlak yang dikasih lihat sama Luis. Kalau orang tua ngeliat, loh, kok anak gua setelah masuk Islam kok jadi tambah baik ya? Pasti mikir. Pasti mikir. Tapi kalau malah jadi tambah ngelawan atau tambah, ya kalau di Quran kan kita tahu lah ya, anak sama orang tua cuman ngomong gitu aja nggak boleh, apalagi nah ya. Tapi kalau masalah agama benar, tadi kan memang dilindungin sama undang-undang. Setiap warga negara kan dilindungi hak untuk memeluk dan menjalankan. Nah, tapi kalau agama kan nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau hal selain agama, ya harus nurut sama orang tua. Selama tidak menyuruh atau memerintahkan kita untuk bermaksiat atau apa namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berarti udah nggak dikirimin ayat lagi dong ya? Udah. Nah sekarang gantian, Luis yang kirim ayat ke orang tua. Berani nggak? Tapi tulisannya yang bahasa Arab gitu ya, nggak usah pakai terjemahan. Nggak usah yang bahasa Arab dulu, yang bahasa Indonesia aja dulu terjemahannya.
bahasa Arabnya di ini dulu lah. Takutnya nanti kalau mereka dikirim bahasa Arab nanti mereka tersinggung lagi. Lu kira gue bisa baca bahasa Arab gitu? Kirim terjemahan dulu aja. Ayat-ayat yang kira-kira gimana ya? Yang menyanjung orang tua gitu loh. Yang istilahnya menunjukkan bahwa orang tua itu sangat mulia di mata seorang muslim gitu. Misalnya kayak gitu ya. Atau juga bisa dikirimin hadis. Di hadis kan ada misalnya siapa yang harus dihormatin antara ayah atau ibu? Pertama ibu, kedua ibu, ketiga ibu, keempat baru bapak gitu. Kayak gitu-gitu dikirim gitu. Siapa tahu kan hati ibu meleleh bagaimana kan? Insya Allah lah. Nah, ya. Tapi kalau maksudnya nanti kalau ditanya, ini maksudnya gimana nih? Ntar kalau ibunya harus marah, bisa jelasin, makanya harus bisa jelasin. Nanti kalau ibunya nanya, ini maksudnya apa nih? Ibu, baru bapak. Maksudnya ibunya ada 3 gitu. Nah maksudnya suruh kawin lagi gitu gimana? Harus bisa jelasin. Ya. Itu benar, harus bisa jelasin. Iya. Gantian, nggak apa-apa kan, kita kan diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Iya, oke. 1 ayat loh. Ya kalau ada hadis boleh lah, itu bonus lah itu. Ayatnya kita sampaikan 1, minimal 1, tambah hadis. Gitu. Siapa tuh? Yang penting bisa memenangkan hati orang tua. Setiap orang sebenarnya nih, mau istri, mau teman, mau siapa, kalau kita mau disayang sama orang tua kita, istri atau teman atau siapapun, bagaimana caranya kita bisa memenangkan hati mereka gitu. Itu di dalam konteks apa aja, mau di dalam pekerjaan, mau di dalam dakwah, mau di dalam, kalau kita bisa memenangkan hati orang yang kita tuju, udah gitu. Insya Allah. Kan simpel sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan lah, orang tua kan alhamdulillah. Saudara gimana? Kalau adik-adikku sih mereka lebih ke netral kali ya. Oh, netral. Jadi nggak terlalu memberatkan untuk ya yang apa menguatkan agamanya mereka kayak gitu enggak sih. Nah, itu sama bule yang dulu ngusir gimana? Mungkin belum terlalu dekat, tapi udah mulai ada komunikasi. Oh. Gitu. Udah mulai ada komunikasi, meskipun nggak seintens dengan yang lainnya. Itu berarti apa sih? Adiknya mama gitu? Kakaknya. Oh, kakaknya mama. Berarti apa ya? Wah. Iya. Kalau kamu manggilnya siapa ya? I ya. Umumnya kan I ya, biasanya. Soalnya kalau mama saya kan dulu kan istilahnya, saya tahu ada 7 bersaudara nih. Gue mah taunya yang pertama manggilnya Tuai, yang kedua Ji, yang ketiga Sai gitu. Tuai. Oh, Tuai. Oh, berarti kakak mama yang paling tua ya. Oh, Tuai. Jadi gue dulu manggil sampai dari Tuai sampai Citi. Oh, Citi itu apa? Yang ke-7 berarti nomor 7. Karena ada 7 tante gitu. Manggilnya gitu. Oh, iya. Benar. I kan tante lah ya. Berarti yang Sa itu, kalau Sai berarti tante yang ketiga gitu, anak ketiga gitu. Oh iya, Deng. Iya benar. Si I berarti tante keempat gitu. Goi ke-5, Laki ke-6, Citi ke-7 gitu. Iya benar. Bener. Gimana sih? Jangan-jangan salah manggil loh. Awalnya nggak kepikiran kalau itu dari bahasa Mandarin. Iya, memang bahasa Mandarin, tapi itu bahasa ya mirip kayak Mandarin tapi lebih ke Hokkien gitulah. Menyerap dari bahasa Mandarin gitu. Aku pikir belum aku dulu nggak kepikiran kalau itu dari angkanya itu tadi. Iya, itu dari angka lah. Aku nggak kepikiran itu. Gimana sih? Ya Cina karbitan ya gini. Cina karbitan. Cina hilang. Terus gimana ngejalanin Islamnya? Luis merasa ada yang berat gitu atau gimana? Kalau berat sih, alhamdulillah enggak sih ya. Enggak ya. Malah, subuhnya gimana? Kalau subuh masih kadang sering bolong sih. Bolong di kodo dong? Nggak di kodo? Enggak. Di kodo dong? Kalau misalnya kelewat subuh, begitu ingat kerjain. Meskipun misalnya ingatnya jam 7 atau jam 8 pagi, iya, langsung kerjain. Kirain kalau udah lewat-lewatnya. Jangan kalau udah lewat udah gitu, jangan. Begitu ingat kerjain gitu. Ambil wudhu, sholat. Niatnya untuk mengkodok. Nanti dikiranya sholat jam 7 atau jam 8 duha kali. Ya kan kita tahu jam-jam yang nggak boleh sholat. Tapi kalau kita, misalnya kita baru kebangun jam 7, begitu kita ingat ya kita kerjain. Dengan niat mengkodok. Bisa ya. Jangan terus udah lewat udah gitu, jangan. Dan itu pun juga harus banyak
istilahnya meminta ampun gitu loh. Baru Ya. tahu malah. Kamu baru tahu. Ya aku mikirnya kan kalau udah lewat jamnya ya udah otomatis. Jangan. Nggak Coba bisa. diinget-inget kelewatnya berapa kali. Nah itu dikodok. Wah lah itu. Terus apa lagi? Ini aku mau sedikit tanya masalah etnis sih. Etnis. Heeh. Etnis apa? Etnis Cina. Ya, heeh. Kenapa? Kan kita di etnis Cina kan pasti punya nama Tionghoa. Apalagi keturunan yang laki-laki, kalau punya anak kan nanti anaknya otomatis juga punya nama Tionghoa gitu loh. Nah, cuman kan berdasarkan apa namanya yang sudah-sudah kan namanya orang Tionghoa pasti nikahnya sama orang Tionghoa. Sedangkan saya ini kan beda cerita nih, nikahnya sama orang Jawa gitu. Sedangkan aku secara garis keturunan kan masih tetap Chinese dan marga itu aku masih bawa. Nanti anakku itu dikasih marga enggak gitu loh. Ada bagusnya, ini ada bagusnya, ini cuma saran ya. Dikasih nama Chinese boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi ada bagusnya konsultasi sama papanya. Ya pasti kan dari orang tua itu nanti gitu. Kalau papanya minta supaya dikasih nama Chinese, kasih nama untuk menyenangkan hati orang tua. Kan tadi saya bilang memenangkan hati orang tua. Boleh nggak? Boleh tuh. Nggak apa-apa kan. Yang penting, misalnya papanya mau kasih nama siapa buat cucunya. Wah itu kasih kehormatan ke papanya. Pak tolong dong pak, cucu papa dikasih nama sama papa gitu. Oh kan lebih senang lagi kan papanya kan. Misalnya dia kasih nama, jangan langsung diberikan, tapi cek dulu artinya apa gitu. Pokoknya selama artinya tidak mengandung kesirikan, nggak apa-apa. Oke? Itu sih aku bingungnya di situ nanti. Justru itu kan saya bilang deketin orang tua. Kesempatan ya? Iya. Siapa tahu kan nanti kan papanya jadi gimana, seneng atau gimana. Siapa tahu malah dapat hidayah kan, alhamdulillah. Oh, iya. Oke. Jelas tuh. Ya. Nah terus tadi selain itu apa namanya? Sholat misalnya kalau ada yang bolong, apalagi ada yang susah. Puasa kemarin gimana? Puasa cuma 2 hari sih bolong. Oh kirain cuma 2 hari puasanya. Cuma 2 hari bolong ya. Bolong. Udah dibayar belum? Lo Lo bayar dong. Enak itu aja. bayarnya Utang itu. gimana? Maksudnya nanti menjelang mau puasa? Enggak, kapan aja boleh. Kapan aja diniatkan mau membayar puasa yang terlewat di bulan Ramadan kemarin. Oke. Syawal kemarin nggak ikut puasa. Puasa Syawal Nambah enggak, itu maksudnya yang berapa hari setelah Ramadan itu enggak. Nah, itu cari hari yang menurut apa namanya? Louis baik untuk mengganti puasa yang terlewat. Dan puasa Gitu, terus. ada yang sulit lagi nggak? Apa? Kok bisa bolong sih cowok? Kayak cewek aja ada yang itu bolongnya. kan kerja. Itu kerja. kerjanya tuh lembur gitu. Oh. Karena ada pesanan banyak kan jadi full gerak, apalagi aku kerjanya di depan mesin panggang. Kerjanya di restoran. Depan mesin panggang. Depan mesin panggang ayam lagi. Oh. Jadi ngiler gitu. Enggak, maksudnya kena panas terus enggak kuat ya. Oh nggak kuat. Iya. Ya Terus- insya Allah. Ini masalah gerakan sholat. Itu kan apa ya, kalau aku ikut jamaah di masjid itu pertama awal sholat takbiratul ihram kan pasti angkat tangan. Ya. Terus habis baca surat segala macam selesai mau ruku itu juga angkat tangan. Nah, tapi ada yang iya, ada yang enggak. Nah, itu Bagaimana? yang benar tuh gimana sih gitu loh. Gini mas, kan kita di sini kan mengikuti mazhab 4 imam yang kita kenal lah ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kita jangan buru-buru menyalahkan orang. Enggak menyalahkan. Ya ini pesan ya. Iya, Pokoknya kita jangan buru-buru menyalahkan orang aja. Kita harus pelajarin dulu kalau mazhab Syafi'i gimana, mazhab Hambali gimana, mazhab Maliki gimana, mazhab yang lain Hanafi gimana gitu. Kita harus pelajarin dulu menurut 4 mazhab ini gimana. Kalau di dalam 4 mazhab ini ada, ya sudah, berarti semuanya benar. Karena keempat-empatnya ini semuanya kembali kepada Rasulullah gitu. Jangan khawatir gitu. Ya, nanti ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ya kan? Kalau subuh kan, jangan buru-buru bilang yang kunut begini, yang nggak kunut begini, jangan. Kita balik lagi ke 4 yang mazhab ini.
cek satu-satu nih gimana. Murid-muridnya daripada imam yang selain waktu itu, kalau nggak salah imam siapa ya, Imam Hambali atau Imam Maliki, saya lupa ya. Tanya sama gurunya, kalau kita sholat di belakangnya murid Imam Syafi'i yang kunut, itu kita bagaimana? Gimana jawabnya gurunya? Aminkan. Nah, berarti kita saling menghormati. Perbedaan-perbedaan seperti itu kan namanya kan perbedaan-perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang yang kecil-kecil, bukan perbedaan dasar atau akar gitu. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jangan buru-buru. Oh, kalau yang ini begini, kalau ini begini, jangan. Gitu ya. Itu makanya kita harus bisa mengambil jalan yang di tengah. Boleh kita mengambil salah satu dari keempat mazhab itu boleh, tapi jangan buru-buru. Kalau nggak sama kita mazhab itu kita menyalahkan yang lain, jangan. Gitu. Jadi kalau masalah cuman mengangkat tangan dan tidak, biasanya umat Islam itu di Indonesia itu mengikuti apa yang guru mereka ajarkan gitu. Udah gitu aja. Jadi kalau gurunya mengikuti Imam Syafi'i, pasti nanti jatuh-jatuhnya murid-murid itu pasti ikutin Imam Syafi'i. Kalau nanti ada yang berbeda, berarti dia dari imam yang lain, gitu aja. Nanti ada lagi masalah duduk yang pas lagi di tengah dua sujud, ya kan? Itu juga ada yang beda. Nah, dulu saya juga begitu. Waktu pertama-tama sholat di masjid, lihat orang ini kok duduknya ada yang beda, ada begini, gitu kan? Terus nanti ada yang tangannya diem, ada yang tangannya gerak, gitu kan? Nanti ada yang tangannya di sini, ada yang di bawah, ada yang di samping, bahkan ada yang begini. Kalau yang aku tahu dia kayak apa ya, di depan gini sih, di bawah pusar lah. Ada yang di sini, ada yang di sini. Biasanya kita tahu gini. Ada yang begini, ada yang di pinggir, bahkan ada yang begini. Belum tahu kalau. Nah, belum tahu kan. Jadi nanti kalau ke Arab Saudi melihat orang sholat tangannya di bawah begini, jangan kaget. Itu ada di dalam keempat mazhab itu ada. Ya mungkin kan kita nggak pernah tahu ya kondisi Nabi pada waktu beliau sholat, kan mungkin keadaan beliau itu tidak semuanya sama. Mungkin siang keadaannya bagaimana, beliau sholatnya dengan gerakan tertentu. Mungkin pada malam hari dingin misalnya gitu ya, gerakannya agak sedikit beda, bisa terjadi. Mungkin lagi nanti ada yang sedang kondisi beliau lagi sholat, mungkin badannya lagi kurang enak badan, gerakannya jadi agak sedikit berbeda, bisa terjadi. Jadi kita jangan buru-buru. Kalau yang satu mengatakan harus begini, yang lain begini sedikit berbeda, jangan buru-buru menyalahkan. Cek dulu balik, hadisnya semuanya balik pasti. 4 itu pasti semuanya balik ke Rasulullah gitu. Jangan kaget. Saya juga dulu kaget gitu. Tapi kita harus belajar. Ya. Kita harus belajar. Nah, itu sih. Nah, nanti yang duduk rakaat kedua ya kan tahiyat tidak di bawah kaki sebelah kanan. Tapi nanti kalau yang sholat 2 rakaat ya langsung ada yang di bawah, ada yang tidak. Nah, itu juga jangan kaget, nggak apa-apa. Itu namanya kasanah, perbedaan-perbedaan itu wajar. Tapi bukan berarti sesat atau apa, enggak. Pokoknya harus balik aja dulu ke 4, kembali ke sini gitu. Ini yang kita ikutin. Sebenarnya banyak mazhab-mazhab yang lain tuh banyak, nggak cuma 4, banyak. Cuman yang populer 4 gitu. Ada lagi ya yang bingung misalnya? Ya selebihnya lebih ke tentang gerakan-gerakan itu sih. Jadi kan jawabannya kurang lebih sama semua pasti. Iya. Ya udah pokoknya kalau memang jamaahnya di masjid itu, ya udah ikutin imam situ nggak apa-apa. Maksudnya kalaupun ada perbedaan-perbedaan, biasanya karena beda gurunya gitu. Ya. Terus ada yang masih suka ini nggak, selain keluarga gitu, masih ada yang teman-teman atau apa gitu yang belum tahu gitu kalau Louis sudah jadi muslim gitu? Kayaknya nggak ada sih, udah tahu semua. Udah tahu semua. Soalnya yang video sama Koh Dondi itu kan kemana-mana. Oh lagi. Aku nggak tahu, tak kira kan ya pemikiran awalku ya itu kan kita diskusi kayak gitu kan ya untuk di share di Facebook atau mungkin di YouTube itu kan untuk orang-orang mu'alaf yang memang benar-benar mereka juga sama-sama belajar gitu kan. YouTube ya siapa aja bisa nonton. Nah, ternyata itu aku kasih tahu temanku yang di Rembang itu. Videomu viral. Viral. Video apa? Padahal nggak ada fotonya kan, fotonya kan gelap waktu itu. Tapi waktu dari videonya kan kelihatan. Ya. Itu apalagi kan
waktu video syahadatku tuh juga sama. Malah kayaknya yang terkenal pertama ya video syahadat itu. Syahadat, ya. Itu yang katanya sampai ditayangin di gereja-gereja. Ah, ditayangin di gereja? Karena ngakunya kan aku gitaris gereja. Jadi dibahas banget di gereja gitu loh. Loh, sebenarnya gitaris gereja atau bukan? Iya. Lalu kok Maksudnya, kenapa dibahas? Karena aku dulunya pelayan Tuhan gini kok sekarang bisa pindah itu dibahas banget di gereja gitu katanya. Oh, jadi di gereja dibahasnya gimana? Inilah Aku nggak contoh tanya sih. contoh orang yang meninggalkan Yesus gitu ya. Aku nggak tanya sih ya, detailnya kayak gimana. Cuman dia ceritanya gitu, videomu saiki terkenal kamu gini. Wes, Video syahadatmu nyebar di gereja-gereja. Oke. Tapi terus teman-teman gimana, sikapnya biasa aja atau Kalau musuhin atau teman-teman sih enggak? enggak sih, alhamdulillah enggak. Soalnya aku juga punya teman yang udah kayak keluarga itu ya mereka Katolik Kristen, dan waktu aku pulang dengan kondisi aku udah jadi seorang Islam ya nggak ada masalah tuh, kita ngumpul bareng ngobrol-ngobrol, bahkan nggak ada yang namanya ngobrolin tentang agama. Malah enggak ya? Nggak ada gitu loh. Ya alhamdulillah. Waktu Natal kemarin masih ada yang ngirimin nggak selamat Natal ya Luis gitu? Oh enggak ada. Oh enggak ada. Ada sih kalau itu. Berarti masih kalah sama gua. Gua masih sering dulu dikirimin selamat Natal. Udah enggak sih kalau itu. Terus kadang-kadang gua mau jawab gimana, nggak jawab gimana gitu. Tapi akhirnya malah saya ya udahlah, mau kamu kan saya kasih tahu gitu. Nah, kita harus langsung, ayo gas. Gaskan gitu. Langsung gas. Ya. Ya alhamdulillah. Yang penting sekarang Luis harus bisa memenangkan hati keluarga dulu. Walaupun beda keyakinan, tapi kan kalau kita bisa membawa sikap yang baik, tidak tidak menjatuhkan gitu kan. Pokoknya kita menunjukkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, Insya Allah diterima dengan baik. Ya kalau memang nggak diterima dengan baik ya itu namanya DL gitu. Tahu kan DL? Cerita lu. Derita lo. Ada cerita lagi nggak apa selama? Kuat mentalnya. Iya. Mau maju. Oh dulunya. Iya sekarang kan banyak kan ya yang masuk Islam, Oh maksudnya yang nonton. Oh iya. Kasih pesan dong sama yang belum Muslim. Bukan yang non Muslim, yang belum Muslim. Kalau buat saudara-saudara yang mungkin sekarang ini masih mendalami tentang Islam dan sebenarnya ada niatan untuk menjadi seorang Muslim, untuk mualaf, ya saranku ya kalau memang mau mempelajari dulu silahkan, tapi dipelajari dengan catatan gurunya yang benar. Maksudnya jangan cari guru yang salah. Kalau kita cari guru yang salah nanti kita dapat ilmunya yang salah. Cari guru yang benar dulu. Terus kalau emang udah mantep, ya nggak usah pakai pikir panjang nanti ini gimana itu gimana. Terus pakai cara apa ya, modal nekat aja, langsung tabrak. Sekarang kita yang sering terjadi, mereka udah ketakutan dulu nanti kalau saya masuk Islam orang tua saya bakal begini. Padahal belum tentu terjadi gitu kan. Ya itu dulu aku gitu soalnya. Nah, iya, padahal belum tentu terjadi. Belum lama ada seorang akhwat menghubungi saya dari Surabaya lewat Instagram. Dia bilang, saya ketua pemuda gereja. Orang tua saya pasti nolak kalau saya masuk Islam. Tapi saya sudah mantap mau masuk Islam. Saya bilang, ya udah ngapain nunggu apa lagi masuk Islam? Terus gimana kok saya sama orang tua saya gimana? Terus jabatan saya di gereja gimana? Yang pertama-tama lepasin dulu jabatan gereja, ya kan? Kalau namanya orang tua, nanti cari waktu yang paling tepat untuk ngasih tahu. Ada mualaf kita ya di Jakarta 2 tahun orang tuanya nggak tahu kalau dia ada Islam. Pas lagi puasa ditawarin makan, ya ada aja jawabannya gitulah, ngeles kemana gitu. Sholat juga begitu, curi-curi waktu, curi-curi tempat gitu. Alhamdulillah 2 tahun setelah itu dia ngasih tahu, ya memang sempat shock orang tuanya, dua-duanya, bahkan sempat dipanggilin disuruh bawa ke gereja pula. Gue diajak ikut ke gerejanya, udah bawa Bible gitu, giliran mau ngomong udah selesai gitu. Ada yang begitu. Tapi maksud saya, apa yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Nah, alhamdulillah awat yang ngubungin saya yang di Surabaya itu ngikutin saran saya. Alhamdulillah sudah bersyahadat, walaupun sampai sekarang orang tuanya belum tahu.
Ya nggak apa-apa, cari waktu yang tepat lah ya. Cari waktu yang tepat gitu maksudnya. Pengalaman lain ada yang mungkin dalam menjalankan Islam, wah ini lucu nih gitu, atau mungkin wah ini berat nih gitu, ada? Alhamdulillah nggak ada sih ya. Nggak ada, alhamdulillah. Yang Ya. penting kan kita menjalaninya dengan iman tuh ya pasti segalanya dimudahkan. Amin. Nah itulah, yang penting niat ya. Ya benar. Istri mendukung ini ibadahnya nggak? Maksudnya kalau lupa sholat diomelin nggak mbak? Oh ya, itu ya. Oh iya. Iya. Terus kalau ini apa? Dengar azan suka nunda-nunda nggak gitu? Nggak. Kalau kalau kondisi libur gini ya, aku tuh nggak tahu kenapa ya, memang mungkin karena terbiasa kali ya. Kalau masuk pagi kan sempatnya jamaah itu ya cuman maghrib gitu kan, selesai kerja mandi terus bentar kan maghrib, itu sempat jamaah ke masjid. Terus sholat gimana sholatnya? Nah, kalau pas libur gini kan sebenarnya duhur, asar itu kan tetap bisa jamaah kan. Cuman nggak tahu kenapa, karena terbiasanya cuman di maghrib aja. Jadi ya jamaahnya cuman maghrib gitu loh. Oh. Tapi tetap sholat, duhur, asar tetap sholat. Cuman sholatnya di rumah. Gitu loh. Ya diusahain lah, diusahain. Pokoknya kalau lagi libur ya, justru malah kalau lagi libur kan malah dapat harusnya kesempatan gitu ya. banyak Harusnya untuk gitu ya. berjamaah di masjid. Kok malah banyak di rumah gimana? Kalau kerja maklum gitu. Terbalik dong berarti kalau gitu. Terus kalau Jumatan gitu kan, aku awalnya dulu sempat minta diliburin setiap Jumat. Karena awalnya gini, kalau Jumatan, kalau aku masuk siang masih sempat. Karena aku masuk jam 2, Jumatan paling jam 11, jam 12 baru jalan kan. Tapi kalau masuk pagi itu kadang bisa ditinggal, kadang enggak. Nah, kalau yang pas nggak bisa ditinggal ini ya mungkin karena pas rame, atau mungkin shiftnya cuman bertiga, sedangkan yang 2 cuman cewek-cewek, otomatis kan nggak bisa tak tinggal. Nah, daripada gitu kan mending aku minta libur. Gitu. Cuman dipikir lagi, kalau libur Jumat, pikirku cuman karena untuk Jumatan ya. Lebih baik kan aku bisa kerja ya, lebih baik kan bisa kerja ya baik, terus bisa Jumatan juga lebih baik gitu loh. Jadi nggak perlu harus sambil libur. Cuman kenyataannya kesini ya kadang gitu, kalau misalkan masuk pagi dapat shiftnya yang berdua sama cewek gitu ya susah ditinggal. Nggak bisa ditinggal? Karena posisiku kan aku sebagai penanggung jawab di store gitu. Ya, tapi kalau untuk Jumatan aja nggak bisa ditinggal? Ya itu karena kondisinya kan setiap orang ini pegang sectionnya masing-masing. Nah kalau satu section ini bolong, terus nanti pas kondisi rame, otomatis bakal kecacalan. Kecacalan. Aku khawatirnya gitu. Memang ada saatnya waktu misalkan satu cewek 2 cowok dan salah satunya aku cowoknya, itu aku berani ninggal. Karena satu cowok ini aku percaya dia bisa handle 2 section yang lain gitu. Nah, tapi kalau cewek-cewek itu aku nggak berani ninggal karena aku nggak yakin dia bisa handle gitu. Diusahakan itu yang namanya Jumatan jangan sampai bolong. Ya kan? Kan bisa direncanakan dari beberapa hari sebelumnya kan. Misalnya untuk hari Jumat ini ada cowok yang yang backup misalnya gitu. Artinya sebisa mungkin bisa ditinggal gitu pada hari Jumat untuk khusus Jumatan aja. Gitu. Nah, diusahakan. Ini kalau aku punya teman satu tim ini, itu ada satu yang memang dia selalu ngasih kesempatan aku untuk berangkat. Terus sedangkan yang satunya itu agak ruwet. Jadi ketika aku mau izin Jumatan, dia minta ikut. Nah, kalau dia ikut otomatis nanti cuma 1 orang di store. Nah, tapi kalau dia yang tak suruh berangkat, dia mau. Kalau dia yang tak suruh berangkat, aku lebih memilih nggak berangkat untuk backup section ini tadi. Dia mau, dia berangkat sendiri. Tapi kalau aku yang mau berangkat sendiri, dia yang backup 2 section ini, dia nggak mau. Nah kan ya pikirku kan sekali 2 kali oke lah, maksudnya gantian. Nah dia nggak mau, dia mintanya gitu terus. Wah repot toh. Gitu kadang tuh. Coba dibicarakan lah sama atasannya gimana caranya ngaturnya gitu. Itu memang harus dibahas banget. Harus sih. Jumatan nggak boleh ditinggal sebisa mungkin. Ya. Sholat juga jangan sampai ketinggal. Karena bedanya kita sama orang kafir cuma sholat gitu. Dan kita sholat nggak lama kok, ya kan? Iya sih. Ya mungkin kalau Jumatan kan lumayan panjang, tapi kan ya nggak sampai
2 jam 3 jam gitu. Iya, Paling iya. lama 1 jam dah. Nggak sampai 1 jam Nggak biasanya sampai, juga. iya. Iya. Ya, makanya sholat kan juga nggak lama kan? Enggak sih kalau. Berapa lama? Kalau sholat paling 10 menit 15 menit beres. Bukan, maksudnya kan cuma sholat cuma hidup doang. Ntar kalau mati juga nggak sholat. Ah. Itu Bener nggak? pemikiranku nggak sampai sana ternyata. Gimana sih? Sholat kan cuma selama hidup Iya, iya, doang. iya, oke, Nanti kalau udah mati juga nggak sholat. Kan sebentar kan hidup kan. Iya betul. Jangan mentang-mentang masih muda, mikir masih panjang gitu. Jangan mikir Kalau nggak ada yang begitu. bisa nebak kita hidup sampai kapan. Kita nggak pernah tahu kita dikasih napas sampai kapan. Iya, Jadi makanya sholat itu sebentar, cuma selama hidup doang. iya betul. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ibadahnya bisa ditingkatin ya. Insya Allah ya. Semoga kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Karena kita hidup ini cuma sementara kan. Iya. Nah, jadi tinggal sebentar lagi dong nih ya. Ya. Bulan apa kira-kira ngelahirin? Januari. Januari tahun depan ngelahirin. Perkiraan Perkiraan. Hafalnya sih 18 Januari. 18 Januari. Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarin ya. Amin, Mbak ya. Jadi bapak. Umur berapa sekarang? Ini 32. 32. 32 jadi bapak. Kelamaan. Ini jadi mbah nanti. Ini jadi mbah nih. Pak Dodi juga jadi mbah berarti. Iya, bentar lagi. Iya ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya waktunya, Luis ya. Sama-sama. Mudah-mudahan barokah apa yang dicita-citakan bersama istri. Nanti rencananya setelah anak lahir, mudah-mudahan semua dilancarin ya, dimudahin ya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi perhatiannya buat para pemirsa juga. Mudah-mudahan obrolan ringan ini bisa menguatkan iman kita ya, menebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau gitu kami izin undur diri. Mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa kembali di konten yang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Luis ya. Wes. Langsung nyusul kok ini. Iya tuh, teriak-teriak aja udah kayak nenek-nenek.